Pernah nggak sih kalian merasa bosan atau mumet saat ngerjain sesuatu? Saking bosannya, kamu coba buka HP buat cek notif, terus iseng scroll sosial media seperti Instagram atau TikTok. Dan akhirnya kamu jadi terlalu asik sampai lupa waktu. Ternyata kamu sudah bermain HP hingga berjam-jam. Yang lebih mengagetkan lagi, kamu baru sadar kalau tugas atau kerjaan kamu belum selesai. Ditambah lagi ternyata tugas itu harus kalian kumpulin besok harinya. Akhirnya gimana? Ya mungkin ada rasa penyesalan kan? Mau gak mau, pada akhirnya kita harus ngerjain tugas itu sebisa mungkin. Ada yang begadang, ada yang kerjain secepat mungkin meskipun waktunya singkat dan hasilnya gak maksimal, supaya bisa dikumpulin tepat waktu. Nah, pertanyaannya, apakah kamu termasuk orang yang seperti tadi? Kalau iya, kita bakal kasih penjelasan tentang kenapa kita bisa ngerasa kayak gitu, terdistraksi terus-terusan. Dan kita juga bakal kasih tips supaya kamu bisa lebih produktif dan gak mudah terdistraksi. So, tonton video ini sampai habis, biar kalian dapat keseluruhan insight-nya. Sebelum masuk ke inti materi, kita mau nanya nih sama kamu. Sebenarnya, apa sih penyebab kamu susah untuk fokus dan produktif? Sebenarnya, biasanya orang yang susah fokus dan gak produktif karena banyak terdistraksi dengan hal-hal lain kayak notif HP, keinginan buat buka sosial media, dan hal lainnya. Nah, ini bukan cuma bikin kamu gak produktif, tapi jadi anti-produktif. Maksudnya gimana? Gini, distraksi yang kita alamin bukan cuma nunda kerjaan kita diselesaikan, tapi juga ngebuat kerjaan kita makin banyak dan makin berat. Sering banget kita ngelakuin hal-hal kayak gini, misalnya ngerjain tugas sambil drakoran, dengerin musik, atau sambil nongkrong di luar bersama teman-teman. Hal kayak gini yang membuat kita terdistraksi dan akhirnya malah revisi terus-terusan. Kerjaannya jadi ngulang dan menyita waktu kita. Nah, gimana nih solusinya? Agar bisa produktif, kita harus fokus dan menaruh perhatian pada hal-hal yang penting untuk dikerjakan. Karena seringkali kita terjebak dengan banyaknya hal yang dipikirkan, yang akhirnya malah menghambat produktivitas yang seharusnya mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita harus mulai memilih dan memilah hal-hal apa saja yang terasa penting dan layak untuk mendapatkan perhatian kita. Nah, hal ini sejalan nih sama pemikirannya Mark Manson dalam bukunya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Dalam buku ini, Mark Manson mengajarkan kita untuk nggak terlalu fokus pada hal-hal yang seharusnya diabaikan. Kita diarahkan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya layak dipedulikan dan diinginkan, serta fokus pada hal yang lebih penting. Dia juga nyaranin satu solusi nih yang namanya attention diet. Attention diet atau diet perhatian yaitu kita secara sadar membatasi jumlah gangguan yang kita hadapi. Sama kayak diet nutrisi. Kalau lagi diet, kita pasti mengkonsumsi lebih sedikit makanan kan? Nah, bedanya kalau diet perhatian ini kita mengkonsumsi lebih sedikit informasi. Menurut Manson, ada 3 langkah nih untuk melakukan attention diet. Yang pertama, identifikasi dengan benar informasi dan hubungan relasi yang bergizi. Maksudnya apa sih? Informasi yang gak bernutrisi itu informasi yang gak penting buat kita dan produktivitas kita atau tujuan kita ke depannya. Informasi ini gak punya pengaruh ke kehidupan kalian. Misal nih, kita selalu update sama kehidupan salah satu selebgram, mulai dari love life-nya, circle-nya, dan sebagainya. Nah, kalau kata Mark Manson, informasi kayak gini nih yang dikatakan informasi yang kurang bernutrisi. Kalau dalam kasus relasi, misalnya nih, kalian punya teman negatif, bawaannya selalu ngasih vibes gak suportif aja gitu ke kalian setiap kali kalian cerita atau curhat tentang sesuatu. Kalau kalian punya teman kayak gini, bisa dibilang kalian lagi berada di relasi yang gak sehat. Kalau udah kayak gini, kalian harus lanjut ke step kedua. Step kedua yaitu hentikan informasi dan hubungan sampah. Maksudnya informasi dan hubungan yang sampah dan informasi dan hubungan yang bergizi apa tuh? Oke, mari kita sederhanakan. Informasi sampah itu informasi yang gak bisa diandalkan, gak membantu, atau gak penting. Misalnya, cuma berdampak signifikan pada sedikit orang atau bahkan gak sama sekali. Informasi sampah berbentuk pendek, mencolok, dan bermuatan emosional sampai mendorong kita ke pola konsumsi yang bikin kita ketagihan. Kalau informasi bergizi, kebalikannya, yaitu informasi yang dapat diandalkan, bermanfaat, dan mungkin penting, yaitu informasi tersebut berdampak signifikan terhadap Anda dan orang lain. Informasi bergizi biasanya berbentuk panjang,
analitis, dan mendorong keterlibatan kita serta pemikiran yang luas. Kalau hubungan sampah adalah orang atau sekelompok orang yang jarang sekali melakukan kontak tatap muka atau sedikit rasa saling percaya di antara mereka, yang memunculkan rasa nggak aman dan terus-menerus membuat kalian merasa lebih buruk terhadap diri sendiri atau dunia. Kebalikannya nih, koneksi yang bergizi adalah orang atau kelompok yang sering melakukan kontak tatap muka dengan Anda dan ada rasa saling percaya di antara kalian yang membuat kalian merasa lebih baik dan membantu kalian lebih berkembang. Kalian bisa mulai ngelakuin poin kedua ini dari clean up your social media. Unfollow tuh orang-orang yang negatif buat kalian. Unfollow akun-akun berita atau hiburan yang ngasih informasi kurang penting. Dan hapus aplikasi yang kita merasa nggak ada gunanya buat kita setelah kita pakai aplikasi tersebut. Ganti semua hal di atas tadi dengan hal yang bikin diri kalian berkembang, kayak follow-follow akun positif yang bisa nambah pengetahuan kalian. Kalau dua hal di atas udah bisa dilakuin, baru nih kalian bisa lakuin hal ketiga. Hal ketiga yaitu kembangkan kebiasaan fokus yang lebih dalam dan rentang perhatian yang lebih lama. Artinya, tanamkan kebiasaan buat fokus sama kerjaan yang mau kita kerjain. Coba hadir di setiap kerjaan yang mau kita kerjain. Kuncinya ya jangan ngerjain sesuatu sambil ngelakuin hal lain. Setelah itu, kalian harus memotivasi diri kalian untuk stick atau konsisten dengan jadwal yang ada. Nah, itu dia guys. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kalian lakuin untuk ningkatin fokus dan produktivitas kalian. Kalian bisa buat cara-cara versi tersendiri buat ningkatin fokus dan produktivitas kalian. Hal-hal di atas tadi termasuk salah satu cara yang kita saranin. Well, semoga video ini bermanfaat untuk kalian terapkan supaya kedepannya nggak ada lagi tuh kejadian-kejadian nggak fokus pas ngelakuin pekerjaan atau hal-hal yang bikin kalian jadi nggak produktif. See you in the next video.